jika kamu tidak bekerja untuk menggapai mimpimu, maka orang lain yang akan memperkerjakanmu untuk menggapai mimpinya. Gitu. Di masa pandemi itu kayaknya aku harus punya karya gitu. Benar, Jadi, benar. Lanjut yang tadi ya Bun, yang pertama Iya. mencoba banyak hal, sama tahu apa yang disukain dengan yang nggak disukain gitu. Terus mungkin ada nih adik-adik yang mungkin nanti ngerasa salah jurusan gitu. Coba ditelaah lagi gitu, ini apa yang salah gitu, kenapa merasa salah jurusan, apa masih belum bisa beradaptasi dengan jurusannya atau gimana gitu. Dan ternyata setelah Zena gali lebih dalam, Zena ngerasa salah jurusan karena Zena merasa nggak keren dengan bahasa pertanian gitu Bun. Dan kemarin iya. semester 1, 2 nyangkul mulu sampai hitam gitu kan Bun. Jadi pengen udahlah laporan banyak gitu, tulis tangan, nggak kuat gitu kan Bun. Jadi ternyata banyak sih cutting yang nyemangatin bilang, Dek kalau passion itu sebenarnya bukan dicari, maksudnya diciptakan sendiri gitu Bun. Jadi kita kenalin dulu nih, apa sih yang berpotensi di pertanian ini, apalagi di agribisnis. Jadi setelah Zena juga dengar penjelasan dosen dan kayak gimana, ternyata memang banyak sih potensi dari bidang pertanian itu sendiri. Dan itu yang membuat Zena semangat buat menemukan passion Zena di pertanian gitu. Akhirnya ketemu passionnya ya di pertanian ya. Ya. Akhirnya. Jadi ternyata untuk mengenalinya butuh berapa lama tuh Zena? Oh ternyata benar nih, saya di sini nih cocoknya gitu. Butuh berapa lama? Butuh dari maba ya Bun, setahun mungkin ya. Soalnya kemarin masih ogah-ogahan belajar ya gitu-gitu. Terus karena udah dimotivasi dan digimana-gimanain gitu kan. Zena cari apa sih yang Zena suka dari mata kuliah Zena ini. Jadi Zena belajar lagi gitu. Dan ternyata dapet. Iya. Akhirnya ketemu ya. Oh ya Bunda pernah dengar cerita tuh katanya kalau misalnya kita membenci sesuatu, kita cari dulu nih apa yang kita senengi. Misalnya kita benci sama, misalnya novel dulu IPA 4 ya Val ya? IPA 3 Bun. Oh IPA 3, misalnya novel di IPA 3. Benci sama gurunya tuh, benci sama Bunda. Nah ketika masuk belajar fisika, benci kali sama Bunda nih. Tapi apa sih selain Bunda yang bisa menyenangkan? Nah gitu, kita cari, oh ternyata ketika Bunda masuk, kawan novel yang di sudut sana tuh suka senyum dan novel suka itu. Nah, itu berarti masih bisa dijadikan hal kecil tapi bisa jadi motivasi untuk kita bisa berada di ruangan tersebut kan gitu. Tapi kalau sudah tidak ada satupun, nah itu baru benar-benar kita nggak cocok berada di lingkungan itu. Keluar deh secepatnya. Bahkan kalau misalnya katanya gini, kalau misalnya pun ada cicak, ketika misalnya Bunda masuk, nih saya benci kali nih sama Bunda, tapi ternyata ada cicak yang setiap ngajar tuh dia ada jalan terus kayak menari, oh itu menarik perhatian, nah itu berarti kita masih bisa bertahan. Jadi intinya jangan pernah melupakan hal-hal kecil yang terkadang itu justru bisa jadi motivasi diri kita, ya kan? Ya. Oke. Nah, kita udah cerita tadi mengenai passionnya apa, terus prestasi kakak-kakaknya nih udah kalau menurut Bunda tuh udah keren abis lah gitu, bahkan Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang nih Kak, poin penting nih untuk adik-adik yang kelas 12, kenapa sih harus kuliah? Nah tuh karena kalau yang Bunda lihat, Bunda nggak tahu kenapa itu banyak ya, tidak semua tapi banyak adik-adik kita itu yang oh udahlah tamat, saya kerjanya di supermarket deh, saya di sini deh, dan itu sudah tertanam gitu. Nah jadi mereka tidak berusaha mencari, saya kan orang susah Bun, gimana mau kuliah, pokoknya kalau tamat nanti saya kerja di Alfamart deh, merek ya, atau saya keluar Bun. Aduh, susah nanti masukin lamaran ke sana Bun. Misalnya itu tidak salah ya kan Nak? Tidak salah, cuman Bunda mengarah ke kalian deh, kenapa sih harus kuliah gitu? Kira-kira apa, dari siapa dulu nih, Kak Zena apa Kak Naufal? Yang baru tamat kuliah, yang baru tamat sekolah. Silakan. Oke, kalau menurut Zena sendiri ya Bun, kuliah ini bisa membuka peluang karir itu lebih baik lagi. Dan di sini Zena
merasa kalau kuliah itu nggak cuma belajar, meraih IPK setinggi-tingginya gitu, tapi kuliah ini tuh kayak proses melatih berpikir kritis, kreatif, terus proses kita berkembang dan seharusnya kita memanfaatkan kayak pergaulan-pergaulan kita di dalam dunia kampus gitu Bun, untuk mengembangkan kepribadian dan kita bisa merubah sudut pandang kita tuh ke suatu hal ke arah yang lebih baik lagi gitu. Mungkin kalau misalnya banyak yang berpikir kerja aja gitu, nanti langsung dapat gaji gitu kan Bunda, enak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kalian kuliah, kalian bisa mendapatkan gaji yang lebih besar lagi tentunya gitu kan Bun. Maksudnya peluangnya lebih tinggi mungkin daripada yang cuman tamat SMA gitu. Terus kalau misalnya soal nggak ada biaya dan ternyata di kuliah itu banyak banget beasiswa ya Bun. Dari yang mulai beasiswa unggulan dari pemerintah, Kemdikbud gitu, beasiswa bidik misi, beasiswa Tanoto, Pertamina, dan lain-lain gitu. Banyak Bun, Genbi juga ada dari Bank Indonesia gitu kan. Jadi intinya kalau misalnya kita punya niat, ya kita jalanin aja gitu. Apalagi kayak menuntut ilmu gitu kan, Allah pasti bantu sih Bun. Iya kan? Top banget tuh konsepnya, ya benar. Nah kalau Kak Novel gimana Kak? Kalau Novel dulu pun kuliah sebenarnya ikut-ikut dulu. Jadi yang pertama ikut-ikut. Ini nak buka SMPTN, nama kamu lulus, daftar. Gak lulus PBUD masih buka, daftar gitu. Jadi sampai minder sendiri gitu. Loh kok orang pada lulus aku sih enggak gitu. Perasaan 3 tahun tuh udah lumayan baik lah gitu. Untuk standar anak-anak cowok udah lumayan baik lah gitu. Jadi mikir benar. Jadi Nova mikir ini apa ya yang membedakan membedakan antara sekolah sama kuliah. Dua-duanya sama-sama belajar. Kemudian Nova mikir apa yang lebih cenderung di perkuliahan. Ternyata pas Nova sharing-sharing sama teman gitu kan yang udah kuliah, ternyata yang membedakan antara sekolah sama kuliah itu kita itu lebih bebas mengeksplor. Jadi kalau di sekolah itu seperti ada pembatasan, dibatasi nih nggak boleh sering-sering ikut kegiatan. Tapi kalau di perkuliahan kamu itu boleh bebas mau lomba kemana kesana, kalau selagi ada dukungan lakukan. Cuman untuk akademik itu tetap nomor 1. Itu tergantung kamu. Jadi Nopal membedakan dapat poinnya, ternyata aku kalau kuliah harus berorganisasi gitu. Jadi Nopal nggak mau hanya kuliah pulang belajar kemudian bingung nyari kerja gimana gitu Bun. Jadi kupu-kupu ya Bang? Iya kupu-kupu, kuliah pulang makan tidur, kupu-kupu mati. Jadi ditambah lagi IPK UKT Nopal itu kan lumayan gede gitu. Udah itu beasiswa itu betul banyak banget, mungkin nggak terkira di mana dari pemerintah swasta ada beasiswa. Cuman alhamdulillah nggak dapat satupun Nopal Bun. Iya. Jadi Nova mikir tuh, kenapa lah aku nggak dapat beasiswa kan? Ternyata setiap orang itu punya rezeki yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita nggak dimudahkan dalam beasiswa kan tuh enak. Nova nengok teman-teman dapat beasiswa kan, laptop baru, HP baru, branded baru gitu. Jadi ternyata Nopal diberikan jalan kayak gini Bun, harus ngikut ini, harus numpu ini supaya kita tuh bisa survive gitu Bun. Intinya. Jadi ketika kita udah belajar survive di perkuliahan, nah barulah di situ Allah ngasih lebih gitu Bun. Kita dikenali sama orang, kemudian ya kalau uang tuh nggak tahu dari mana aja pokoknya ada gitu Bun. Sampai yang kayak Nopal keluar negeri tuh Bun, ke Singapura tuh Bun, Nopal nggak tahu tuh dananya nggak nyangka hampir 15 juta tuh. Pas Nopal pikir ini dari mana uangnya nggak tahu. Jadi kalau orang tua kalau dana sendiri nggak mau gitu. Jadi nggak tahu dari mana ada aja orang-orang yang ini sampai 15 juta itu udah kayak uang UKT Nopal sampai 6 semester tuh Bun. 15 juta. Iya benar. Pergi aja lah, ini ada uang entah dari mana. Pokoknya yang alasan teman-teman, adik-adik harus kuliah itu, teman-teman harus tanyakan kepada diri teman-teman itu, kenapa sih aku harus kuliah? Kalau teman-teman hanya kuliah cuman dapat gelar, cuman untuk institusian, cuman untuk percantik undangan tuh untuk yang cewek, nggak usah. Iya benar. Ngomongin teman lah gitu. Aku harus kuliah ya Pal supaya nama di undangan aku bagus gitu. Ada yang kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau teman-teman masih kayak gitu, ujung-ujungnya juga ngerepotin orang tua, lebih baik teman-teman berpikir lagi kenapa teman-teman harus kuliah.
Karena ketika teman-teman kuliah itu, teman-teman kayak keluar dan diberi wawasan luas gitu. Ketika teman-teman diberikan masalah, ternyata teman-teman punya solusi loh. Teman-teman adik-adik harus kuliah karena Indonesia saat ini sedang sebagai target pemasaran gitu Bun. Di era revolusi industri itu kita nggak bisa hanya mengandalkan ya mungkin lah kalau ada orang dalam ya Bun, teman mengandalkan ijazah aja nggak bisa gitu Bun. Jadi Orda orang iya, dalam. Jadi kalau di era sekarang di mana Indonesia itu pertama dihadapkan dengan revolusi industri, di mana teknologi mulai menggantikan peran manusia seperti komputer, tempat parkir segala macam itu udah digantikan oleh robot. Kemudian bonus demografi, di mana usia produktif remaja atau usia produktif pemuda itu lebih besar daripada usia non produktif. Jadi di sekitar 5 sampai 10 tahun lagi itu akan ada 1.000 orang kayak kamu gitu. Di antara 1.000 itu mungkin hanya satu yang diterima gitu. Hanya satu yang ya mungkin ada rezekinya di situ. Nah, jadi apa kelebihan teman-teman benar kuliah itu akan berpikir nih, gimana caranya aku harus menciptakan peluang. Nah, itulah yang Nopal lakukan, Bu. Membuat insya Allah itu Nopal ingin buat startup. Nah, jadi startup itu satu yang berdiri dari Riau gitu. Kan startup sekarang trennya di Jawa, Bu. Ya, amin, Bu. Jadi pengen kayak amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Amin gitu. Jadi pengenlah ketika tren, jadi ada asiknya ketika kita kuliah, Bun, gitu. Kita lihat kalau Nopal tuh misalnya berkunjung, semua Nopal liatin. Pokoknya apa yang nggak ada di Riau, itu yang Nopal cari. Supaya ternyata ada perbedaan. Ketika ketika di Riau lagi ngetren-ngetrennya komunitas gitu, membuat suatu kelompok gitu. Ternyata di daerah jauh sudah membangun namanya kelompok startup, platform gitu. Nah, itu yang harus teman-teman adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa juga harus berpikir gitu. Ternyata Riau harus menjadi founder salah satu dari sekian banyak platform nantinya. Kita nih jangan menjadi target pemasaran lah gitu. Jangan jadi iya benar. Karena selama ini kita target pemasaran ya. Riau itu sangat konsumtif sekali. Ya, konsumtif, Bun. Itu masih di Indonesia, Bun. Belum lagi saingan dari luar negeri. Nah, itu lagi sebagai tantangan mengapa alasannya kamu harus kuliah. Temukan alasan teman-teman harus kuliah kenapa gitu. Oke. Nah, itu kalau menurut Bunda tuh udah sangat-sangat komplit ya jawaban dari Kak Zena, dari Kak Naufal. Jadi untuk anak-anak Bunda, ayo dong nak, kapan lagi kita mau merubah diri? Kita nggak mungkin nunggu jadi kalau ingin melihat bagaimana kita di masa depan, kita harus perhatikan yang kita sekarang. Jadi kalau kita sampai saat ini masih malas, ya masa depan kita ya kita lihat seperti itulah adanya gitu. Kemudian tadi ada yang menarik dari Naufal tadi bahwa kita harus dapatkan sebuah problem sehingga nanti ini pemecahannya ada. Jadi kalau ada salah seorang ilmuwan fisika, Bunda dulu pernah sampaikan itu di saat jadi pembina upacara, pernah sekali Bunda sampaikan, itu Bunda bilang begini, bahwa di buku itu yang Bunda baca, ternyata ketika kita diberikan problem, maka saraf-saraf di bagian otak itu dia bercabang itu sampai ribuan cabang untuk mencari solusi. Nah, jadi ternyata justru sebagai manusia itu kita harus mau menerima, ini problemnya apa nih? Kenapa? Karena ternyata saraf-saraf kita itu bekerjanya ribuan kali untuk dia berkembang. Nah, itu kan keren sekali. Jadi memang secara intelijensia ketika kita diberikan masalah dan kita mencari solusinya, itulah yang dibilang problem solving, maka kita benar-benar menjadi orang yang insya Allah cerdas mudah-mudahan. Dan itu tadi, kata Kak Zena, kita cari peluang. Nah, ini doa kita doakan nih, mudah-mudahan Kak Naufal ini memang menjadi salah satu, kalau tadi yang Bunda bacakan di awal sebagai founder Konseling ID, kemudian nih nanti sebagai founder pertama, insya Allah mudah-mudahan startup di Riau. Amin. Soalnya idenya masih belum ada yang pakai, Bu. Ya. Dan itu harus cepat nak sebelum nanti ketika orang nonton YouTube, wah asik tuh pakai aja. Nah, tuh betul. Sebelum keduluan. Oke. Ya, itu harus cepat tuh nak, harus cepat. Jadi
salah satunya kan kita bisa membawa adik-adik nantinya ikut bergabung, ya kan? Betul, Bun. Merangkul. Jadi bagaimana wadah, nah mungkin nanti kalian mungkin bisa wadah IKA SMA 2 kalian itu mungkin bisa lebih dipertebal sehingga kemanapun kalau ada kakak-kakaknya di daerah tersebut dia bisa bantu adik-adiknya yang mungkin kesulitan dalam bidang akademis, mungkin ada. Nah, rasa Bunda itu mungkin target kedepannya bisa kalian lakukan ya nak ya. Iya Bun. Kemudian, nah untuk tetap produktif di masa pandemi. Bagaimana? Karena kan sekarang nih pada kegiatan di rumahan, tapi pasti kalau melihat dari prestasi Ananda berdua tuh yang Bunda perhatikan selalu produktif. Nah itu apa sih nak? Kenapa sih gitu? Untuk membuat diri selalu produktif tuh alasannya apa sih? Alasan simple deh gitu, biar diterima adik-adiknya. Oh kalau kakak tuh cuma motivasi, nah umpan sama kami lagi dong. Nah misalnya gitu, nah kira-kira kenapa sih gitu harus produktif walaupun di masa pandemi? Silahkan, Kak Noval dulu deh. Zena atau Novel dulu nih? Terserah aja. Siapa duluan? Ladies first. Silakan. Ladies first, oke, ladies first. Ayo Zen. Kalau alasan pertama ya Bu, gimana ya nyebutnya? Allah tuh ngasih waktu kita 24 jam gitu. Masa buat rebahan doang gitu dari pagi sampai sore nge-scroll Instagram. Yang ada kita malah insecure ngelihat cewek-cewek makin cantik, yang ini punya gebetan, yang ini pergi jalan-jalan gitu. Kita malah nyakitin mental kita sendiri, Bun. Mending kita kayak buat jurnal atau checklist kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan besok paginya gitu. Misalnya dari malam nih sebelum tidur, pagi aku mau olahraga gitu. Siang aku mau buat ini, atau sore aku mau masak nih resep baru dari TikTok gitu kan, atau malam bisa mentoring gitu. Terus jangan lupa juga skincare gitu, makan buah, minum air putih yang cukup gitu. Terus kalau misalnya tentang anak muda yang cuman rebahan dan di rumah aja gitu, jadi masa remaja tuh kayak terlalu berharga gitu kalau dilewatin tanpa makna yang bisa menunjang kesuksesan hidup di masa depan gitu. Tapi ironisnya tuh sekarang pun malah kayak generasi rebahan gitu, malah menjadi jargon yang sangat bangga gitu, dielu-elukan gitu. Apa bagusnya rebahan doang gitu kan. Terus kayak remaja zaman sekarang kan udah kayak termanjakan oleh keadaan gitu kan Bun. Kalau dulu kan kita masih nyari soal gitu kan, masih nyari di buku atau nanya guru gitu kan. Sekarang tanya Brandly udah dapet gitu. Terus sampai-sampai nggak perlu belajar lagi deh gitu. Intinya udah ada semua di Brandly gitu. Terus kalau misalnya, tapi sekarang banyak yang kurang, maksudnya yang agak salah pemikiran gitu Bun, kayak produktif itu tuh bekerja sebanyak-banyaknya, selama-lamanya, belajar kerja dan sebanyak-banyaknya gitu, sampai lupa tidur, terus ya bisa mungkin nonton film, makan enak gitu. Produktif tuh nggak semata-mata kerja selalu sih Bun kalau menurut Zena, harus dibarengin dengan hal-hal yang membuat kita senang juga gitu. Jadi kita nggak terbeban gitu aja ngejalaninnya. Balance, refreshing ya juga, produktif ya juga gitu kan. Kalau sama kayak Bunda nih kan orang lagi Bunda ngajar juga, buat soal juga, nonton drama Korea juga. Iya, masuk tuh Bun. Nah, ya drama Korea harus refreshingnya. Nah, benar-benar kita benar-benar harus membalancekan karena kita bukan robot, kita manusia. Jadi refreshing itu sangat penting gitu. Tapi bukan jadi generasi rebahan ya nak ya. Iya. Ya betul. Oke, nah kalau Novel gimana nak? Kalau Novel yang mengisi produktivitas tuh pertama jujur ya Bun, sebagai manusia awalnya memang bosan gitu Bun. Apalagi pas nyambut awal 2020 itu kayak udah ini target besok kesini itu udah di list Bun gitu. Kalau karena Novel kan ketua organisasi, jadi udah ada program tuh udah tersusun gitu. Udah Jadi pas pandemi, lockdown, Pekanbaru, PSBB segala macam itu kayak ada sedikit kayak frustasi gitu, ngapalah nih sia-sia aja lah kemarin tuh gitu. Soalnya kadang kita merencanakan di tahun ini Bun, kita ingin mengadakan di tahun ini gitu kan Bun. Tapi perencanaannya itu setahun lalu gitu Bun. Jadi agak ngedrop gitu. Apalagi kayak masa depan kita kan Bun. Kita merencanakan masa depan itu perencanaannya dari sekarang gitu. Jadi yang apa lakuin selama produktif nih pertama mencoba semuanya Bun.
Kata orang gini Bun, cobalah produktif nanam gitu. Nopal beli tanah hitam 5 karung, bibit ini nggak tumbuh. Kata orang nggak tumbuh Bun. Apalagi Ini memang zaman-zamannya bunga sekarang ya. iya zaman-zaman bunga. Nopal beli polybag gitu. Mungkin kayak Zaina lah mungkin kan. Ini aku Iya. memang passion aku tuh bukan gitu ya. Nopal Iya, beli 5 karung, kata orang cobalah nanam, mana tahu tiba-tiba berbuah, buahnya bisa kamu jual atau segala macam. Nopal beli, tak ada yang tumbuh. Sekarang Iya. sia-sia. Kemudian mulailah bermunculan kayak webinar yang ada di luar negeri. Itu Nopal sering ikutin juga kayak di Toronto, habis itu Harvard gitu. Walaupun bahasa Inggris ikutin aja gitu, dengar Ya, Google listening. Jadi sering Nopal ikutin, kayak ada beberapa poin yang Nopal ambil, Nopal coba semuanya. Jadi yang Nopal simpulkan selama produktif di masa pandemi itu kayaknya aku harus punya karya gitu. Benar. Produktif itu betul kata Zaina, kita nggak harus rebahan habis itu sibuk segala macam sampai kita kayak robot gitu kan Bun. Jadi yang Nopal lakuin, Nopal harus punya karya. Jadi kalau yang Nopal lakuin nih, karena Nopal belum pernah nulis, Nopal tuh nggak suka nulis sebenarnya Bun, kecuali skripsi ya. Jadi Nopal tuh hobinya menghafal, belajar slide, segala macam, nengok seminar, itu aja hobi Nopal Bun. Jadi selama pandemi ini tiba-tiba Nopal hobi nulis gitu Bun. Kita buat novel, buat komik, buat artikel, dan tiba-tiba kepikiran untuk buat website sendiri. Kayaknya nggak semua orang lah hobi baca. Jadi tiba-tiba buat YouTube sendiri gitu. Rangkul teman-teman gabung sama Nopal yuk. Ternyata di produktif Nopal itu harus memiliki sebuah karya gitu Bun. Nah itu yang harus Nopal dapatkan. Jadi untuk produktif juga Nopal menghapus game Nopal hapus, habis itu segala yang mungkin bisa mengganggu produktif Nopal tuh Nopal hentikan gitu Bun. Ya. Jadi apa ya? Nggak sia-sia deh, bukan sia-sia. Ternyata pas gitu, tepat sasaran yang Bunda undang malam ini untuk berbagi. Beneran, tepat sasaran. Karena apa ya, yang Ananda keluarkan itu menurut Bunda tuh luar biasa gitu. Kalau misalnya, kok bisa saja mungkin Bunda mengundang orang tua, tapi terkadang karena kita berada di fase yang berbeda, terkadang cara berpikir kita juga berbeda. Sehingga Bunda tuh memang targetnya tuh anak-anak muda. Kenapa? Karena Bunda sangat miris gitu loh, miris dengan kondisi anak-anak sekarang yang dia menganggap yang ada di dalam diri itu hanya kekecewaan dan kekecewaan. Toh ini juga bakal kita hadapi gitu kan. Nah, dari 1000 mungkin ada 2 atau 3, nah kita berharap itu ada dari adik-adik kita kan gitu ya Nak ya. Nah, sebagai fondasi awalnya tuh kalian bisa, karena sebenarnya kalau yang Bunda lihat tuh banyak dari alumni kita tuh yang berprestasi. Jadi nanti Bunda akan gali lagi, terus cari lagi bagaimana supaya bisa memotivasi adik-adik yang ada di sekolah. Jadi keren sekali. Nah yang terakhir nih Nak, tips deh atau quote deh yang bisa diberikan ke adik-adik ya. Boleh quote, boleh tips, boleh trik membangkitkan semangat adik-adik kita yang sekarang untuk saya harus kuliah. Kalaupun saya kerja, mungkin saya punya target kerja saya 3 tahun dulu, saya mengumpulkan dana, nanti saya tetap harus kuliah. Untuk apa? Nah, untuk apanya itu mereka harus paham betul. Karena kalau tidak ada yang untuk apa tadi, ya dia hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi akhirnya kuliah, tadi bukan passion lagi, tapi hanya sekedar fashion. Ya kan? Gaya hidup. Gaya hidup. Gengsi-gengsian. Bukan hanya sekedar gengsian. Jadi bukan tujuan kita, bukan sebagai satu alat untuk mencapai tujuan gitu. Tapi hanya sekedar gaya. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh Nak, tahun ini di universitas ini, tahun depan pindah universitas. Nah kan sayang, iya kan banyak tuh kejadian. Ada yang menikah tiba-tiba. Ada yang tiba-tiba menikah, kuliahnya langsung berhenti. Nah itu tadi. Nah coba deh, dari siapa dulu nih, silahkan. Ayo, sit. Dulu lah. Bang, oke. Iya. Sit tadi. Oke ya. Kalau dari Kak Nopal nih, kenapa teman-teman tuh harus semangat kemudian pantang menyerah? Karena gini, kalau teman-teman nggak, kata Habibie gini, Habibie atau apa ya, Dahlan Iskan.
yang apa tuh quotes-nya Bun, yang katanya uh, pemimpin itu tidak dibesarkan dengan apa keceriaan, tapi ditempa dengan tangisan dan air mata. Nah, teman-teman kalau ingin ingin survei seperti Kak Zena ataupun seperti Kak Nopal, teman-teman yang harus teman-teman ingat itu pertama jangan cepat puas. Jadi gini, teman-teman udah tamat SMA, kemudian tiba-tiba ingin menikah. Dan usia teman-teman itu bisa dikatakan misalnya tamat SMA itu di umur 19. Dan di mana umur 19 itu kan masih usia awal untuk menikah. Memang pada dasarnya undang-undang pernikahan sudah dinaikkan di usia 19 tahun. Kemudian teman-teman langsung ingin menikah. Ketika teman-teman menikah, ya teman-teman tidak salah. Cuman teman-teman menutup 1000 peluang ataupun banyak peluang untuk diri teman-teman, untuk orang tua teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin bekerja dulu ataupun kuliah dulu, teman-teman itu bisa membantu ekonomi keluarga ataupun teman-teman tidak langsung memiliki tanggung jawab baru gitu. Nah, teman-teman jangan cepat puas dengan apa yang sudah diraih, teruslah belajar dan gali potensi diri. Karena dari Kak Novel ini menganjurkan untuk teman-teman itu menikah di usia untuk perempuan minimal dianjurkan usia 21 tahun dan pria di usia minimal 25 tahun. Mengapa seperti itu? Nah, karena untuk teman-teman nih, kakak-kakak ataupun teman-teman yang perempuan, kalau teman-teman usianya belum matang di usia 21 tahun itu, organ reproduksinya itu belum matang. Kemungkinan terjadinya organ reproduksinya rusak itu peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Kemudian kalau pria menikah di bawah usia 25 tahun itu tingkat perceraiannya lebih tinggi gitu. Karena Novel juga survei, Bun. Kalau pria yang belum matang usianya tiba-tiba menikah itu tingkat perceraiannya lebih tinggi. Itu datanya ada. Nah, kemudian yang penting dan teman-teman harus ingat adalah pertama itu teman-teman berada di era yang tidak lagi semuanya konvensional. Pertama, adanya kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kemudian kita dihantam lagi namanya dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian di beberapa tahun lagi Indonesia akan dilanda namanya bonus demografi, di mana usia teman-teman itu, usia remaja itu lebih banyak daripada usia yang tidak remaja, maksudnya usia pemuda itu lebih banyak daripada usia yang tidak pemuda gitu. Dan berikutnya di 25 tahun yang akan datang, Indonesia itu ada di fenomena namanya Indonesia Emas, di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, apabila teman-teman hanya rebahan santuy, kemudian main PUBG, nonton drakor, kemudian tidur, makan lagi, itu teman-teman sama saja kayak mengorbankan usia remaja teman-teman untuk sesuatu hal yang tidak penting. Artinya teman-teman relakan diri teman-teman untuk dijajah. Nah, teman-teman jangan mau dijajah oleh segala kemewahan, tapi ingatlah berjuang sekarang untuk menggapai yang teman-teman inginkan nantinya. Nah, gitulah menurut Kak Novel gitu. Karena 1000 quotes itu belum berarti berpengaruh, tapi teman-teman sendiri loh harus menjalaninya gitu. Oke. Nah, kalau Kak Zena nih, giliran Kak Zena, silakan. Kalau dari Zena ya Bun, quotes-nya, jika kamu tidak bekerja untuk menggapai mimpimu, maka orang lain yang akan memperkerjakanmu untuk menggapai mimpinya. Gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa kalau kuliah itu nggak penting gitu, karena banyak pemikiran kayak ngapain kuliah gitu kan, yang sarjana aja banyak yang pengangguran gitu. Penganggurannya karena apa dulu gitu, harus digali dulu gitu. Mungkin di waktu kuliah mereka belum cukup skill, belum ada kerja atau magang, volunteer, atau prestasi-prestasi lainnya yang nggak menunjang sehingga mereka terkesan biasa aja dan nggak diterima waktu wawancara gitu. Dan satu lagi yang harus dibenerin, kalau misalnya yang kuliah aja itu susah dapat kerja, apalagi yang nggak kuliah gitu. Jadi itu yang harus diapain gitu. Ya, mindsetnya itu justru yang dirubah ya. Benerin gitu. Kadang banyak yang ini nggak kuliah kok, yang ini cuma tamat SMP bisa jadi menteri. Ya itu beda privilege namanya. Privilege itu kayak suatu keuntungan yang udah mereka dapatkan. Misalnya mereka terlahir dari keluarga kaya gitu kan Bun, tanpa kuliah juga ya udah
mereka nanti banyak warisannya, bisa memperkerjakan orang, atau mungkin mereka bisa punya skill. Dan nggak semua orang punya skill yang sama gitu. Jadi bisa disaring-saring dulu quotes-quotes yang agak nyeleneh gitu. Jangan jadikan quotes itu sebagai pembenaran atas apa yang kalian lakukan gitu. Iya, betul. Bener. Setuju. Iya, Ada yang suka benar. membenarkan itu. Benar. Nyari Iya. kebenaran lewat quotes ya, Bun. Betul. Iya. Iya, Kalau Dena benar. itu Jadi kalau iya, sama kayak kita di WA deh. Kalau WA kan orang gitu dapet yang bagus tuh langsung sharing, Iya. di-share tanpa disaring. Ya kan? Nah, jadi cuman share doang kan sebenarnya kata-katanya kan hampir sama tuh, sharing sama saring. Saringnya bahasa Indonesia, sharingnya bahasa Inggris. Cuman dibagikan doang. Karena kita lupa menyaring, kita lupa filter. Jadi kalau My Lovely bilang gitu, Bunda kalau misalnya ada dapat hal yang bagus, itu Bunda jangan hanya langsung share saja, tapi saring dulu. Oh ini pantas enggak ya saya bagikan? Oh ini benar enggak ya? Dicari dulu kebenarannya, kalau emang bagus baru di-share. Nah gitu, oke. Untuk anak-anak Bunda, ya Allah terima kasih banyak nih ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, kemudian manfaat untuk adik-adiknya terutama, kemudian dan teruslah berbagi. Jadi salut buat kalian, teruslah berbagi apa saja, karena informasi itu, walaupun kita memberikan informasi sedikit tuh pahalanya luar biasa. Amal jariah deh tibanya. Iya, Bu. Informasi baik tuh jadi amal jariah. Jadi untuk kalian salut, mudah-mudahan sukses terus. Doakan ini adalah perdana nih ya. Jadi alhamdulillah. perdana bincang santai ya benar, ini perdana. Ya, bisa Bun, ini bincang santai Bunda ini perdana dengan tamu Zena Novatia Zahra dan Naufal Alwan Adillah. ya. Alwan Adillah. Jadi mudah-mudahan nanti Bunda akan share linknya malam ini, mudah-mudahan sudah bisa kita upload dan biar bisa berbagi. Jadi intinya tuh, kenapa Bunda kok tiba-tiba, nah sama dengan kalian, kenapa kok bisa tiba-tiba Bunda terpikir itu tadi, berkarya. Jadi Bunda juga tidak mau jadi generasi rebahan. Walaupun usia kita tetap harus berkarya. Jadi berkarya itu tidak harus usia muda atau tua. Sampai nenek-nenek juga kita tetap harus berkarya. Betul. Sehingga ketika nanti kita tidak ada, orang apa ya, oh beliau tuh, mereka tuh tetap ada karya walaupun sampai hari tuanya. Nah gitu. Jadi yuk kita nih jadi support system sehingga nanti adik-adiknya juga bisa mengikuti bahwa kuliah itu tidak, mindsetnya juga harus sudah dibenerin. Kemudian miskonsepsi, kemudian apalagi tadi, bahwa kuliah itu untuk untuk dapat passion, mencapai tujuan kita, dan bukan sebagai fashion. Salut untuk Ananda, terus berkarya, apa yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai. Amin, sukses, Allah. sehat. Terima kasih banyak. Ya Bunda juga, Apalagi Bun, kira-kira sukses terus. Iya. Amin. Terima kasih banyak. Tunggu di YouTube channel Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bun. Terima kasih Bun. Iya sayang. Oke. Bang Naufal jangan lupa follow IG